Ketemu lagi guys dengan saya guys, Gorbi Saputra guys. Ya, ini hari ke-5 ya. Hari ke-5 saya jadi driver Shopee Food. Bisa dilihat ya di tampilannya. Ini saya nyalain dari jam 10. Loh kok kemarin nggak ngebit bang, nggak narik. Ya guys, kemarin tuh kalau saya mau jujur, ada tetangga, hitungannya saudara guys, meninggal persis depan rumah guys. Ini guys, buktinya ya, buktinya buktinya tuh guys, depan rumah guys, suasana duka guys. Hitungannya saudara guys. Ya, kalau saya bilang, bagi yang muslim, kewajiban utama kan adalah kalau ada tetangga apalagi saudara, bantu mengurus jenazahnya, menyegerakan memandikannya, hingga bantu penguburannya gitu guys. Jadi kemarin tuh saya nggak ngebit itu, bahkan belum tidur tuh kemarin dari jam 3 pagi sampai jam 12 malam karena banyak saudara hitungannya yang datang. Saya harus menjamu juga gitu karena udah lama nggak ketemu gitu. Nah, dilihat ya, saya dapat order dari pertama jam 11.36 ya, makanan jaraknya deket sih, makanya 8.000 ya. Selesai itu saya balik tuh ke rumah. Saya masih metode yang sama ya, nyalain aplikasi di rumah ya gitu. Nah, ini saya dapat orderan SPX 1 2 3 4 4. Masih lokasinya sama, dari TEWI Perumahan Taman Wanasari Indah. Saya harus ngambil, berawal dari sini dulu, saya harus ngambil makanan sushi yang memang di perumahan sebelahnya, Purinawala. Tapi kan namanya suasana lebaran ya, bisa diketahuin ya, beberapa perumahan tuh emang menjaga ketat karena warganya pada mudik. Jadi mungkin bagi yang ngebit, yang biasanya gampang masuk dari gang ke gang gitu, ini kan beberapa gang akhirnya dikunci kan, dirantai gitu. Bahkan antar perumahan yang berbatasan juga perbatasannya dirantai gitu demi keamanan kan, karena sekali lagi banyak yang mudik. Jadi muter tuh, sementara map yang dipakai sama Shopee nih sepertinya memang, saya nggak tahu ya karena saya akun baru ya, nggak 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 update apa gimana ya, atau nggak tahu ya peraturan beberapa perumahan atau komplek kalau jelang, bukan jelang sih, iya aja kalau jelang uh, hari mudik tuh, minggu-minggu mudik pasti ketat aturannya kan gitu ya. Jadinya saya yakin, mungkin kalau udah yakin nggak usah pakai mungkin bang, driver yang ngebit pasti mengalami yang sama. Jadi dia harus nyari akses dulu kan untuk ngambil order kan, bahkan nganterin order gitu. Ya harapan saya sih sebenarnya untuk aplikasi Shopee atau ojol apapun itu, kalau menjelang minggu-minggu mudik, kalau udah ada info-info mau mudik, apalagi yang memang customernya pesan barang, antar barang, tolong diupdate lah gitu, biar ngeh gitu. Berarti ini yang perumahan-perumahan ini pasti nutup jalan gitu, harus lebih ketat kan pengamanannya, jadi nggak merepotkan para driver. Ya memang sih kalau mau bertanya ya bertanya gitu, jadi nggak ngebingungin kan gitu. Ya itu guys, dapatnya total hari ini tuh berapa, 80.800. Nah yang masuk ke saldo saya tadinya tuh 100.000 berapa gitu ya,
cuman udah saya tarik sebetulnya. Beberapa saya pindahkan ke akun GoPay saya karena saya nggak ada rekening Mandiri BCA. Kan yang tercatat di Shopee itu cuman rekening aja tentu ya, rekening asli saya nggak ada kayak Bank BJB Syariah gitu. Ya udah saya ikut si bank aja deh gitu, ya mau gimana lagi gitu, jadi kerja 2 kali gitu ya kan. Dan bener lagi-lagi apa yang saya pahamin nggak jauh beda dengan dunia blogger tentang cara distribusi konten dan pahamin konten ya gitu, biar banyakin data history, biar dikasih order. Kalau di teman-teman ojol kan gitu ya, sebenarnya algoritmnya ya kalau yang saya pahamin, kalau secara rumitnya mirip-mirip sih sebenarnya gitu. Memahamin bedanya keyword, kata kunci. Kalau di Google Search di dunia blogger itu, blogger ya pakai G ya, blogger bukan blocker, blogger gitu. Itu memang kita mainnya kata kunci itu, misalkan cari tempat makanan terdekat, cari toko aksesoris motor terdekat gitu kan ya. Toko terdekat memang nanti diarahinnya sama search engine tuh pasti toko online dulu gitu, baru toko fisik kan gitu. Karena kan sekarang tampilan tampilan Google Search itu semenjak ada AI overview sama sangat masifnya e-commerce gitu ya, dan WooCommerce, commerce itu memang kedepannya itu tampilan Google Search itu akan seperti e-commerce nantinya. Jadi kayak dagang semua. Jadi website blog itu jarang yang nulis panjang artikel tuh bisa memenangkan itu, kecuali dia jualan produk. Nah, kalau kayak TikTok sebenarnya gimana ya? Atau kayak sosial media sebenarnya sama juga. Karena sekarang Google Search atau search engine Google itu juga memprioritaskan juga terhadap konten kreator TikTok, YouTube Short, Reels, Instagram, apalagi tuh apa namanya, pokoknya postingan berbentuk video pendek panjang itu pasti akan ditongolin dalam ranking Google. Nah, yang saya maksud juga inti dari ini tuh adalah tentang kemarin tuh testing AB tuh akun baru nih di testing gimana, apakah dia mau narik atau dia nyortir gitu walaupun nggak ngisi saldo, untuk menguji eh, sejauh mana rajin apa enggaknya gitu. Itu mirip memang sama maaf ya guys kalau berisik, tetangga guys anaknya nangis. Itu pun sama mirip juga dengan Google, dengan dunia blogger dan website. Walaupun website kecil, website sendiri gitu, website pribadi gitu kayak website saya, itu udah pasti juga ditesting sama Google gitu. Google nggak semena-mena juga akan ngebawahin web-web yang non komersil gitu, enggak gitu ya. Saya kalau akun baru gini akan tetap narik, kalaupun sehari ada urusan sebenarnya pengen ngebit gitu, saya tetap narik gitu, berapapun saya ambil gitu. Tapi tadi ada barang yang bagi saya yang SPX instan ini atau marketplace sebutannya sekarang ya, ada barang yang ukurannya lumayan gede lah, tapi masih buat di depan, toples makanan kira-kira ukurannya mirip-mirip setabung air inilah, tapi agak kecil lagi dikit gitu, 10 piece apa 15 piece gitu. Nganternya kemana? Dari Alam Pesona Wanajaya Cibitung ke Jati Kramat. Nah, orderan yang lainnya itu nganterannya sekitaran Rawalumbu. Beberapa order pesanannya sebenarnya areanya masih Cibitung yang saya pick up. Oh, di areanya lempar ke sono gitu. Kelar dari itu saya berakhirnya kan di Jati Kramat gitu. Jati Kramat Kota Bekasi itu kan. Udah saya offin aja deh gitu. Karena udah sampai asar gitu.
mirip-mirip kayak yang kemarin, mirip kayak kemarin tuh yang tanggal 17 ya kalau nggak salah, 17 apa 18 gitu, setiap kelar asar. Nah saya paham ini kalau saya lanjutin nih, saya pasti akan kena food antar nih yang buat takjil atau yang memang makan siangnya di rapel gitu. Ketemu tuh sama beberapa teman-teman yang narik, yang ngebit gitu ya. Kasihan juga ada yang jauh dari Kebayoran Lama kelempar ke Jati Kramat, Kota Bekasi gitu, belum kelar tuh dia nganter gitu kan ya, masih ada 4 atau 5 lagi gitu. Wah kata saya jauh juga pak gitu, udah agak tua sih bapak-bapak gitu. Ternyata dia juga prinsipnya sama kayak saya, habis asar udah stop gitu ngambil orderan gitu ya kan, balik aja gitu. Karena iya kalau yang pesan makanan nggak ngantri, tinggal ngambil gitu kan ya, belum jalanan macetnya gitu. Wah bener juga sih ya. Kalau nanya dikasih tips hari ini bang, dikasih uang tip, nggak ada yang ngasih, baik pengirim maupun penerima gitu. Ya disyukurin guys, dapat berapapun gitu guys. Kira-kira itu aja hari ini, dapatnya segitu, disyukurin berapapun gitu. Lebaran ngebit bang, ngebit saya pengennya, ngebit besok juga masih ngebit saya. Mau lebarannya Sabtu kayak, mau lebarannya besok kayak, mau lebarannya Minggu kayak bahkan gitu. Kalau bisa ngebit ngebit aja, nggak apa-apa gitu. Gitu ya guys. Terima kasih guys yang udah mampir ke akun ini gitu, ke channel ini. Jangan lupa guys tinggalkan komentar kalau ada insight atau ada masukan gitu. Yang mau follow silakan, yang mau ngunjungin YouTube saya silakan gitu. Gitu ya guys. Terima kasih guys. Selamat istirahat.